Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Akuntansi, mata kuliah Ilmu Fikih dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam, MSc, MHum, AWP. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video presentasi dengan materi mazhab fikih antara yang eksis dan lenyap. Tetapi sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama dengan saya sendiri, Imam Fadilah dengan NIM 90400121061. Selanjutnya Istiwa Alaika dengan NIM 90400121049. Selanjutnya dengan Rahayu dengan NIM 90400121052. Latar belakang. Allah menciptakan setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda yang mengharuskannya bekerja sesuai dengan hikmah ilahi, dan ini menciptakan keragaman cara berpikir manusia untuk menuju Tuhannya. Berangkat dari pernyataan ini, dalam Islam pun sebenarnya memiliki keberagaman pandangan tersendiri dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhannya. Terdapat beberapa golongan yang masing-masingnya mengakui bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Golongan-golongan ini sering biasa kita dengar dengan istilah mazhab. Perbedaan paham di sini lebih condong ke arah hukum furu'iyah, karena dalam penetapan hukum itu diperhatikan masa dan musim, keadaan alam dan tempat, adat kebiasaan, dan lain sebagainya. Abu Bakar Aceh 1979 menuliskan keterangannya mengenai mazhab dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Mazhab, bahwa keadaan alam, umat, adat istiadatnya, serta berbagai macam keyakinannya tidaklah tetap dan kekal. Itu semua bisa berubah-ubah tergantung perkembangan zaman. Pengertian mazhab fikih. Secara bahasa, mazhab adalah at-thariq atau jalan. Sementara secara istilah, mazhab adalah pemikiran yang menjadi hasil ijtihad para ulama. Menurut M. Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah, kawaid, dan landasan ushul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Menurut A. Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Pengertian mazhab fikih yang ghairu mu'tabaroh atau mazhab yang telah punah menurut ulama fikih adalah mazhab tersebut tidak memiliki tokoh dan pengikut yang fanatik. Sekalipun ada, sebagian pendapat mazhab tersebut dianut sebagai ulama atau masyarakat. Hal tersebut hanya merupakan salah satu pendapat yang menjadi alternatif untuk menjawab kasus tertentu. Selain itu, mazhab tersebut dinyatakan punah karena pendapatnya tidak dibukukan sehingga tidak terpublikasikan secara luas, sampai pengikutnya pun tidak ada. Selanjutnya, mazhab yang eksis. Yang pertama, mazhab Hanafi. Dalam bidang teologi, mayoritas pengikut mazhab Hanafi mengikuti mazhab Al-Maturidi, sedangkan teologi mazhab Al-Maturidi lebih dekat dengan teologi mazhab Al-Asy'ari daripada Mu'tazilah. Antara keduanya memang terjadi perbedaan dalam beberapa masalah, tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat verbalistik atau lafzi, tidak bersifat prinsip dan substantif, hakiki dan maknawi. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa pengikut mazhab Al-Maturidi adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari juga. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dinisbahkan kepada pendirinya Al-Imam Malik bin Anas Al-Ashbahi 93 sampai 179 Hijriah atau 712 sampai 795 Masehi. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di negara-negara Afrika seperti Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Dalam bidang teologi, seluruh pengikut mazhab Maliki mengikuti mazhab Al-Asy'ari tanpa terkecuali. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 820 Masehi. Mazhab Syafi'i ini diakui sebagai mazhab fikih terbesar jumlah pengikutnya di seluruh dunia. Tidak ada mazhab fikih yang memiliki jumlah begitu besar seperti mazhab Syafi'i karena diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di Asia Tenggara.
Terakhir, Mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini didirikan oleh Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Mazhab Hanbali ini adalah mazhab yang paling sedikit jumlah pengikutnya karena tersebarnya mazhab ini berjalan setelah mazhab-mazhab lain tersosialisasi dan mengakar di tengah masyarakat. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas penduduk Najd, sebagian kecil penduduk Syam dan Mesir. Mazhab Imam Al-Uzai. Dinamakan Mazhab Imam Al-Uzai karena penisbatan kepada imam mazhab ini, yaitu Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Uzai. Mazhab ini diamalkan pada kisaran tahun ke-2 Hijrah sampai pertengahan abad ke-3 Hijrah di negeri Syam. Ciri khas yang dimiliki oleh Mazhab Al-Uzai ini yaitu mereka sangat membenci sekali dengan kias dalam fikih mereka. Mazhab As-Sawri. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Abdillah Sufyan bin Sa'ad bin Masruq bin Habib bin Rafi. Beliau terkenal dengan kemampuan berijtihadnya yang banyak mengandalkan logika dalam bentuk kias dan diakui oleh para ulama sebagai seorang mujtahid mutlak. Hanya beliau tidak mendapat pengikut yang banyak dan mazhabnya kemudian lenyap. Mazhab Al-Laits. Pendiri mazhab ini adalah Abdul Harits Al-Laits. Sebagai seorang intelektual, ia sangat terkenal pada masanya, terutama di daerah Mesir. Namun begitu, para murid dan pengikut imam ini tidak memiliki dedikasi dan visi dalam mengembangkan mazhabnya. Mazhab Al-Laits lenyap pada pertengahan abad ketiga. Mazhab Az-Zahiri didirikan oleh seorang ahli hukum bernama Daud bin Khalaf Al-Isfahani. Menurut mazhab ini, sumber hukum fikih hanya nas dalam arti Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal tertentu, mazhab ini menerima ijma' para sahabat. Mereka juga menentang taklid. Hadirnya Muhammad bin Husain mengangkat kedudukan mazhab Hambali dan berhasil menggeser posisi mazhab Az-Zahiri. Mazhab At-Tabari. Mazhab Tabari didirikan oleh Imam At-Tabari, terkenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah dan ahli tafsir. Mula-mula dia mempelajari fikih Syafi'i dan Malik serta fikih ulama Kufah, kemudian membentuk mazhab sendiri yang berkembang di Baghdad. Mazhab Tabari lenyap pada abad ke-5 Hijriah. Kitab-kitab yang ditinggalkannya di antara Tarik At-Tabari, Tafsir At-Tabari, dan Ikhtilaful Fuqaha. Di antara pendapat beliau yaitu membolehkan wanita menjadi hakim. Demikian video presentasi kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukran. Wallahu walil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.